Singapura. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Parti Liani baru-baru ini dinyatakan bebas dari tuduhan pencurian barang milik pengusaha Singapura, Lew Mun Leong usai mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Singapura. Parti kini melakukan perlawanan total terhadap jaksa penuntut dalam kasusnya dengan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Kasus tuduhan terhadap Parti ini berawal pada tahun 2016, saat itu Parti dipecat sebagai pembantu rumah tangga keluarga Lew setelah bekerja selama 9 tahun. Keluarga Lew menuduh Parti mencuri barang-barang mereka yang nilainya mencapai $34.000, sekitar 372,9 juta rupiah, termasuk jam tangan dan pakaian. Parti membantah semua tuduhan itu, namun dalam persidangan tahun 2019 lalu, dia dinyatakan bersalah atas 4 dakwaan pencurian. Parti divonis lebih dari 2 tahun penjara. Bagaimana menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sah di Malaysia? Memiliki paspor Indonesia yang masih berlaku. Berumur 18-38 tahun. TKI PLRT berumur 21-45 tahun. Datang secara sah ke Malaysia melalui pemerintah atau perusahaan pelaksana penempatan TKI swasta PPTKIS dulu PJTKI, yang terdaftar di Depnaker RI. Menandatangani kontrak kerja dengan majikan. Lulus pemeriksaan kesehatan FOMEMA, dengan biaya RM180, laki-laki, dan RM190, wanita, yang ditanggung oleh majikan. Memiliki work pass permit kerja, yang diuruskan oleh majikan dan dikenakan bayaran per tahun, levy. Memiliki, diuruskan kartu, kad pengenalan pekerja asing yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia. Bekerja pada majikan yang nama dan alamatnya tercantum dalam permit kerja. Diikutkan dalam program asuransi di Malaysia berdasarkan Workmen Compensation Act 1952. Apa kewajiban TKI setibanya di Malaysia? Anda berkewajiban untuk melaporkan keberadaan Anda di Malaysia kepada perwakilan RI di Malaysia. Hal tersebut dimaksudkan agar perwakilan RI dapat memberikan bantuan dan perlindungan kepada WNI jika sekiranya terjadi masalah. Di samping itu, seorang WNI dapat kehilangan kewarganegaraannya apabila tidak melaporkan keberadaan dirinya kepada perwakilan RI selama 5 tahun berturut-turut. Apakah kontrak kerja itu? Kontrak kerja merupakan perjanjian tertulis antara pekerja dan majikan yang berisikan hak dan kewajiban pekerja dan majikan serta bersifat mengikat kedua belah pihak. Kontrak kerja memuat antara lain jenis, bentuk pekerjaan dan tempat kerja, lama masa kontrak, waktu kerja, jumlah gaji, cuti dan tunjangan, fasilitas yang diberikan, hak dan kewajiban kedua belah pihak, pengakhiran kontrak dan penyelesaian perselisihan. Salinan kontrak kerja hendaknya diminta dan disimpan oleh TKI agar dapat dijadikan dasar bertindak jika diperlukan. Apakah TKI yang bekerja di pabrik kilang, perkebunan, ladang, selain menerima gaji juga menerima fasilitas dan tunjangan? TKI pada umumnya mendapatkan salah satu atau beberapa fasilitas di bawah ini, yaitu peralatan, pakaian, dan alat keselamatan kerja, perumahan, asrama serta peralatan tidur, masak, air, dan listrik. Umumnya asrama dihuni bersama antara 4-10 pekerja. Transport ke dan dari tempat kerja. Tunjangan allowance, shift. Tunjangan kehadiran. Tunjangan makan, atau disediakan makanan. Tunjangan insentif, kerajinan produktivitas. Sedangkan TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga pada umumnya tinggal di rumah kediaman yang sama dengan majikan. Apakah saya berhak mendapatkan cuti kerja? Seorang TKI berhak mendapatkan cuti berbayar, yaitu 1. Hari rehat dalam setiap minggu. Pukul 2.10, 10, hari cuti cuti umum, public holiday. 3. Cuti tahunan, dengan ketentuan. 8, hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama kurang dari 2 tahun. 12, hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama kurang lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. 16, hari bagi TKI yang bekerja dengan majikan yang sama 5 tahun atau lebih. 4. Cuti sakit. Cuti sakit yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit maksimum. 14, hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja kurang dari 2 tahun.
18 hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja lebih dari 2 tahun tetapi kurang dari 5 tahun. 20 hari dalam setahun kalender, bagi TKI yang bekerja 5 tahun atau lebih. Cuti sakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit diberikan maksimum 60 hari dalam setahun kalender. Di samping cuti berbayar tersebut, TKI dapat memperoleh cuti kecemasan jika terdapat keperluan penting, orang tua meninggal, dengan persetujuan majikan. Cuti kecemasan ini tidak dibayar. Dasar Akta Kerja Malaysia, Malaysian Employment. Apakah gaji saya tetap dibayarkan jika bekerja di luar jam kerja, lembur? Berdasarkan ketentuan, waktu kerja tidak boleh melebihi 8 jam sehari dan 48 jam seminggu.